Hai, jumpa lagi. Hari ini saya mau reading ya. Reading untuk Sagittarius ya. Orang yang meninggalkan kamu ya. Mengapa ya? Siapa tahu ada yang ditinggalkan tanpa sebab atau bagaimana ya. Kita readingan itu ya, kondisi dia saat itu ya. Mengapa sampai dia meninggalkan kamu? Terus kondisi dia sekarang dan pesan dari universe ke bintang Sagittarius ya. Tetapi sebelum itu jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya lebih bersemangat untuk bisa membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya ya. Ini hanya permainan ya, tetapi memang ini bukan permainan biasa ya, ini permainan energi ya, sehingga saya menghimbau kepada para Sagittarius ya untuk bisa menyikapi kartu tarot ini ya, khususnya readingan-readingan dari saya ya. Ini memang bukan sepenuhnya 100% patokan hidup kamu, tetapi ini juga bukan mainan. Jadi bijaksanalah dalam menyikapi readingan kartu tarot ya. Yang baiknya diambil, yang buruknya boleh dijadikan sebagai patokan untuk berjaga-jaga di hari-hari berikutnya. Oke, kita baca doa ya. Oke Sagittarius, kita kocok kartu ya. Dan ini readingan ini tidak ini ya, dalam artian tidak dibatasi ruang dan waktu ya, entah kamu mau di mana, entah kapan ya, sehingga pada saat kamu ketemu channel ini energi kamu untuk Sagittarius ya. Jadi Sagittarius, ini readingan kamu ya, orang yang meninggalkan Sagittarius ya, kondisinya ya dari masa lalu ya. Kira-kira mengapa sampai dia meninggalkan kamu ya, dan kondisi saat ini dan pesan dari universe untuk kamu ya. Kamu fokus ke kartu ya, fokuskan membayangi orang yang kamu ingin fokuskan itu. Oke, kita kocok kartunya. Inilah readingan kamu Sagittarius. Kita baca. Oke, kita ke kondisi masa lalu dulu ya. Mengapa sampai dia bisa meninggalkan kamu ya? Entah ini yang ditinggalkan tanpa sebab ataukah bagaimana? Kita lihat ya. Oke, ini dia. Kondisi masa lalu dari orang yang difokuskan Sagittarius ya, mengapa sampai dia bisa meninggalkan kamu ya. Oke, iya, oke Sagittarius ya, pasangan kamu ya, atau orang yang kamu fokuskan ini ya, ataukah orang saudara. Saya lihat di sini ada orang Sagittarius yang fokus ke saudara ya. Ada beberapa ya yang saya merasakan energinya ya. Dia meninggalkan, ada orang tua yang memfokuskan orang tua ya. Ada yang memfokuskan saudara ya. Ada yang memfokuskan ke pacar ya, atau pasangan ya. Seperti gitu. Ada yang suami, mantan ya. Mungkin sudah bercerai ataupun dalam proses ya. Saya lihatnya seperti begitu. Saya global aja ya, perasaan dia pada saat itu ke kamu ya. Saya melihatnya di sini dia ada sedikit kekecewaan ke kamu ya. Saya lihatnya seperti gitu, bukan sedikit sih,
malah sebenarnya banyak ya. Memang secara kasat mata ya kita lihat itu sedikit ya, tetapi orang yang kamu fokuskan ini dia lebih banyak pendiam ya, sehingga pada saat kamu ribut atau bertengkar ya, mungkin Sagitarius kamu merasa itu hanya sepele, masalah kecil. Tetapi yang saya lihat di sini dia itu sebenarnya sudah menampung banyak sekali kekecewaan dari kamu, ya. Jadi kayak menabung ya. Kita tabung sedikit, akhirnya jadi bukit, ya. Saya lihatnya gitu. Kekecewaannya sudah menjadi-jadi, ya. Sudah nggak bisa dia dia tampung, dia nggak bisa bendung, akhirnya dia meledak dan fokusnya pada saat yang dengan kamu ya, walaupun masalah kecil yang kamu anggap sepele itu, tapi memang dia sudah, artinya dalam tanda kutip dia berusaha sebenarnya untuk bersabar ya, bersabar dengan Sagitarius ya, kamu ya. Karena memang saya lihat di sini orang yang kamu fokuskan ini dia orangnya agak pendiam ya. Jadi tidak bisa mengutarakan apa yang sebenarnya dia rasakan, ya. Saya merasakan di sini dia sayang, kalau pasangan ataupun orang tua ataupun siapapun ya yang kamu fokuskan di sini, dia sangat sayang sama kamu, ya. Tetapi untuk mengekspresikannya itu dia agak tidak bisa mengekspresikan, bukan agak ini lagi, tapi memang dia agak monoton ya. Jadi untuk mengekspresikan rasa sayang ke kamu itu agak susah ya, sehingga kamu merasa kamu terabaikan, padahal sebenarnya tidak. Dalam hatinya dia sangat-sangat menyayangi kamu, cuman biasanya ekspresi yang sebenarnya Sagitarius inginkan ya, tetapi tidak Sagitarius dapat dari orang yang kamu fokuskan ini ya. Sagitarius kan orangnya petualang ya, kalian lebih action ya, sedangkan orang yang kamu fokuskan ini dia lebih apa ya, sebelum action dia terlalu banyak memikirkan, artinya dia lebih banyak apa ya kalau dibilang ya, dia lebih banyak mengamati ya, saya lihat seperti gitu. Kalau actionnya malah ragu-ragu ya. Kadang-kadang saya lihat juga kamu kecewa dengan dia karena dia orangnya agak sedikit tidak cekatan kayak Sagitarius ya. Sedangkan Sagitarius ini kan orangnya cekatan, lebih lincah, lebih ekspresif. Sedangkan orang yang kamu fokuskan ini dia agak sedikit lambat, sedikit apa ya bahasanya ya, sedikit ya pokoknya intinya kalau kamu merasakan dia di belakang kamu lah kalau ini ya. Jadi kamu tuh seakan-akan bagaimana ya kalau dibilang, dia tuh merasa seakan-akan kayak dia itu tidak bisa membahagiakan kamu aja ya. Selama dia bersama kamu dia merasa hanya kekecewaan ya, hanya kekecewaan yang bisa dia berikan ke kamu ya, itu isi hatinya ya pada saat itu ya. Dan kamu selalu masalah kecil dibesar-besarkan. Saya lihat Sagitarius kamu orangnya ini ya, ya memang saya lihat kamu dewasa ya dalam hal macam contoh keuangan ya, masalah-masalah ini ya, karir ya saya lihatnya. Tapi kalau masalah hati ya, itu Sagitarius lebih dramatis ya, saya lihatnya gitu. Kadang-kadang dia bilang saya nggak peduli, padahal dalam hati tuh kamu sangat peka, sangat sensitif ya. Dan tapi di ekspresikan kayak acuh, saya nggak butuh, saya gitu ya, padahal kamu sebenarnya butuh, sangat butuh kasih sayang, sangat butuh perhatian, sangat butuh ditemani ya. Karena saya lihat Sagitarius ini orangnya otoriter terhadap orang yang kamu fokuskan ini. Jadi dan sebaliknya, kamu tidak mau kalau pasangan kamu ini otoriter ke kamu ya. Kalau dikekang kamu marah. Tapi kalau kamu yang mengatur-ngatur, mengekang dia, kamu harus mau mengikuti apa yang kamu mau ya.
sehingga tidak koneksi energi kamu dengan dia itu tidak seirama ya. Kadang-kadang dia sama frekuensinya pada saat kalian jauh, saling rindu ya, saling sayang, entah ini dengan orang tua, entah ini dengan pasangan ya, entah dengan mungkin saudara ya yang kamu fokuskan ini ya, rindu ingin bersama. Tetapi pada saat bersama ketemu itu kayak auranya kayak kok langsung tidak enak, marah-marah ya, kayak Sagittarius itu kecewa berat sama pasangan, maksudnya sama yang kamu fokuskan ini ya. Jadi dia merasa itu tertekan ya. Saya lihat dia merasa tertekan, seakan-akan dia itu tidak dihargai, merasa tidak bisa memberikan kenyamanan buat kamu, tidak bisa memberikan seperti yang kamu inginkan ya. Saya lihatnya gitu. Dia sudah maksimal, tapi memang dia punya kelemahannya itu mengekspresikan saja ya. Kadang-kadang ya, kalau saya lihat di sini kamu unggul ya Sagittarius. Kamu memang kalau kamu perempuan ya, posisinya kamu perempuan, kamu itu sukses ya, sukses karir, sukses apa ya, pokoknya pendidikan ya, pokoknya perempuan apa ya, kalau dibilang ya itu yang dia suka dari kamu. Kalau perempuan tidak manja, mandiri ya, dan kamu bisa membuat dia bangga ya, memiliki kamu, dia bangga sekali ya, karena di mata orang kamu itu perfect ya. Tetapi dia kalau dibandingkan dengan dia malah nggak bisa mengimbangi dengan energi kamu ya. Kalau seandainya kamu laki-laki, berarti kamu ini di mata dia itu ya ganteng, banyak fans, karena kamu kan petualang. Jadi seakan-akan itu banyak teman. Padahal ya artinya bukan teman dalam artian bagaimana, tapi maksudnya dikiranya apa ya? Mungkin dibilangnya dia dicemburu ya, dia berpikirnya kamu ada teman spesial, padahal kamu tuh biasa aja, karena kan Sagittarius ini orangnya friendly ya, jadi tidak terlalu membatasi pilih-pilih teman yang ini itu. Kamu rata ya, kamu selama kita positif dalam bergaul, kenapa tidak ya. Kalau untuk cowok ya, saya lihat semua lini dia bisa ini ya, beradaptasi dengan siapapun, karena kamu itu cepat beradaptasi ya, saya lihatnya gitu. Jadi pasangan kamu ini yang cewek ya, yang Sagittarius, kalau kamu yang cowok, pasangan kamu nih berpikirnya kamu tuh kayak mempunyai pasangan yang selain dia ya, karena kan kamu juga cuek ya. Saya lihat kamu tuh orangnya cuek juga, terus dia juga cuek, jadi sama-sama cuek, jadi bingung nih. Karena saya lihat Sagittarius, kamu nih mengikuti energi dia, kamu tidak mengikuti energi kamu pada saat dengan dia ya. Jadi pada saat kamu dengan dia, kamu lebih banyak mengikuti energi dia, diam, merenung ya, kayak diam, kayak seperti dia gitu ya, tidak seperti yang dia lihat kalau kamu dengan teman-teman kamu ya. Kalau kamu di energi yang teman-teman kamu lebih heboh, lebih ceria, lebih jadi diri sendiri, lebih banyak bicara, malah dominan bicara. Kalau sama dia, kamu dominan bicara, tapi diam, bicara yang agak mungkin ngegas ya, akhirnya ribut. Terlalu banyak masukan yang ya begitu ya, baru masukan-masukan dalam artian kamu terlalu banyak kritik aja gitu. Kalau bicara pasti kritik, kalau tidak diam, ya itu aja. Makanya dia kadang-kadang berpikir mungkin sebaiknya mungkin jalan ini yang harus terbaik gitu ya, bukan harus ditempuh, tapi mungkin ini yang terbaik buat kamu, daripada kita sama-sama ataupun bagaimana ya. Dia tidak bisa memberikan kebahagiaan ke kamu ribut juga, dia ribut juga. Kalau pisah ya, kalau dia pergi, mungkin itu bisa membuat kamu bahagia ya, karena di pikirannya ini pada saat itu ya,
dia itu hanya beban, atau kamu itu tidak bahagia dengan dia, ya, karena kamu ikuti energi dia, ya. Padahal yang dia inginkan kamu tuh ceria di depan dia, kamu bahagia depan dia, kamu cerita yang seperti kamu cerita dengan teman-teman, ketawa ketiwi, ya. Kalau kamu dengan dia lebih banyak diam, lebih banyak mau dia yang berbicara. Jadi seolah-olah dia berpikir bahwa kamu ini tidak menyukai dia, kamu ini tidak bukan jati diri kamu, sehingga beban juga buat dia, ya. Jadi sebenarnya itu miskomunikasi aja sebenarnya, ya. Karena dia pendiam, kamu juga ikut diam. Coba kamu cerewet seperti biasa, ya. Pasti ya artinya kan Sagittarius ini kan artinya dibilangnya kan petualang dan banyak ini, ya, banyak aktif dan bisa lebih energik, ya. Dia mau seperti begitu. Tapi kalau kamu itu dengan dia merenung, HP baca, ya, cuman YouTube, nonton, kayak nggak respon kayak seperti biasanya dengan teman-teman kamu yang malah HP ditinggalin, nggak pegang HP sama sekali, malah dia telepon kamu cuekin dia. Tapi kalau dengan dia kamu lebih banyak pegang HP. Nah, ini yang agak bingung nih dia. Jadi seakan-akan kayak kamu tuh berubah kalau dengan dia gitu, bukan diri kamu yang dia nilai, ya. Jadi dia taunya kamu tidak bahagia dengan dia, padahal kamu itu sebenarnya bahagia, cuman kamu ikuti energi dia, ritme dari dia. Padahal dia mau juga tuh kamu jadi diri pribadi kamu sendiri. Makanya tuh terjadi kalau mau dibilang kesalahpahaman aja sebenarnya, ya. Karena komunikasi, ya, karena diam-diaman itu, ya. Ya seperti begitu, ya, saya lihat, ya. Masalah kecil tapi ditampung-tampung, ya. Terus kamu kan Sagittarius, saya lihat juga dalam soal percintaan kamu childish, ya. Itu yang saya bilang, ya. Kalau kamu di karir dimanapun kamu sukses, kamu di atas dia, ya, artinya kamu lebih dari dia gitu, ya. Dari pendidikan, dari kamu serba bisa, ya. Makanya dia bangga sama kamu. Tetapi yang jeleknya kamu itu kalau bicara terlalu formal, tidak ada, dan terlalu apa ya kalau dibilang, ya, terlalu mengkritik, ya. Jadi dia juga terbeban dari situ, ya. Karena kritikan kamu memang bagus, tetapi untuk dia berat karena dia merasa dia bukan jadi seperti dirinya sendiri, ya. Dia terbebani juga, ya. Mungkin karena saya lihat di sini ada yang memang fokus untuk kapan nih kita kamu kenalin ke orang tua saya, ke orang tua kamu, atau kenalin saya ke orang tua kamu, atau sebaliknya kamu ke rumah saya kenalin ke orang tua saya gitu, ya. Ada yang masih ragu-ragu, ya, karena berbagai hal, ya, terutama keuangan, ya, makanya masih ragu. Jadi kamu tinggal ya begitu, ya, tinggal teori, ya, harus begini, kamu harus gini gitu, ya. Jangan terlalu banyak argumen, harus action ya sesuai dengan kamu. Tapi kalau dia bikin itu, dia nggak nyaman, ya, walaupun dia sudah berusaha, tapi ya memang tidak seperti kamu, ya. Dia sebenarnya sudah berusaha, tapi ya belum rezeki, ya. Macam contohnya soal keuangan, kamu sudah bilang kamu harus kerja supaya punya tabungan supaya kita cepat nikah, atau bagaimana gitu, ya. Tetapi itu dia sudah lakukan, tapi memang kalau belum rezeki mau bagaimana, tapi tekanan dari kamu sehingga dia merasa terbebani, ya. Dia tidak plong, dia malah tertekan dan tidak sanggup, ya. Dia tidak sanggup aja, saya lihatnya seperti gitu, ya. Karena orangnya apa ya kalau dibilang itu, dia menampung semuanya, dia menampung. Kalau kamu Sagittarius, kamu orang marah kamu atau kamu sakit hati, kamu nggak nampung, kamu ya udah biarin aja. Tapi kalau dia beda, dia nampung karena dia orangnya sensitif, ya. Dia agak ya bagaimana, ya, pokoknya dia orangnya kayak bagaimana ya dibilangnya, ya, tidak, pokoknya intinya dia beda dengan kamu, ya. Orang yang kamu fokuskan ini dia lebih perasa. Kalau kamu kan orangnya tidak terlalu
ambil hati ya, ambil pusing, tidak ya, saya lihatnya seperti gitu ya. Jadi kamu enjoy, walaupun orang sakiti kamu enjoy, malas urus, biar universe yang akan memberikan karma. Kalau dia berbuat baik ya berbuat baik, berarti karma baik. Kalau jahat ya berarti kamu nanti dapat karma jahat juga. Intinya kamu gitu kalau Sagittarius. Tapi kalau dia tidak, dia masukkan dalam hati, dia pendam, dia ingat ya, akhirnya dia tampung, akhirnya membukit. Nah itu sudah ya, akhirnya tidak bisa dibendung lagi. Saya lihatnya seperti gitu. Dia sayang sama kamu, cuman ekspresi tidak bisa ya. Dia lebih banyak diam, dia lebih banyak merenung ya. Dia selalu berenung bagaimana caranya supaya saya bisa membahagiakan kamu, bagaimana supaya saya bisa menjadi orang yang kamu banggakan. Karena saya lihat dia mau menjadi orang yang bisa dibanggakan juga, bukan hanya dia membanggakan kamu gitu ya. Dia mau kamu juga bisa membanggakan dia, tapi yang didapatkan malah tidak ada kata-kata manis, hanya kata-kata yang pedas ya. Karena Sagittarius ini kan kadang-kadang kamu ini ya, saya lihatnya untuk Sagittarius kan lebih ke logika ya. Jadi ya kalau logikanya begini salah ya salah, memang benar, tapi memang Sagittarius kan agak to the point ya. Saran saja ya, Sagittarius, karena kita kan setiap manusia ini kan beda-beda ya karakternya ya, sehingga harus Sagittarius juga bisa mengimbangi ya. Jangan sampai Sagittarius itu merasa seperti Sagittarius gitu, yang cuek, yang malas tahu kalau orang bikin salah atau apa, yang friendly, yang agresif, yang pokoknya yang happy, yang pokoknya gitu ya. Kamu enjoy, tapi orang itu biasanya tuh enjoy walaupun dia diam, dia enjoy. Kalau kamu kan enjoy ya ekspresi, tertawa, pokoknya diekspresikan ya. Kamu mau seperti begitu, sama seperti ucapan. Kadang-kadang kamu bicara ke pasangan maksudnya baik, tetapi caranya salah, itu yang bisa trouble ya, sehingga banyak kekecewaan dari pasangan atau orang yang kamu pikirkan ini. Kecewa berat karena kata-kata kamu tuh banyak yang kasar ya. Bukan bahasa kasar makian atau apa, tetapi menyakitkan hati, menyudutkan dia. Kan saya sudah bilang, dia itu mau kamu banggakan dia, tapi yang dia dapatkan malah kata-kata kasar, kata-kata tekanan, dan ya bahasa kasarnya juga. Kamu ya mencemooh dia ya, seakan-akan itu harga dirinya nggak ada ya, karena kamu bandingkan dengan diri kamu yang sukses, yang serba bisa ya, yang banyak teman, yang gaul, yang bagus lah ya gitu. Kamu mau juga dia seperti kamu, harus banyak teman, banyak gini, harus banyak duit, sukses di mau seperti, sedangkan dia mau seperti gitu, tapi ya karakternya bukan seperti begitu. Jadi mau dipaksakan juga dia nggak bisa. Jadi itu yang saya lihatnya ya. Dia kecewa karena pertama perkataan kamu ya, kamu orangnya terlalu to the point dan menyakiti hati dia ya. Yang kedua, tekanan dari kamu ya, harus ini, kapan dilamar, ini contoh nih, kalau orang tua berarti kamu ada sesuatu yang kamu inginkan tapi mungkin orang tua ya tidak bisa penuhi ya, kamu dengan kata-kata kasar ya, ya seperti gitu ya, sehingga orang tua kecewa ya sama kamu ya, seperti begitu. Kalau saudara ya sama, ada kata-kata yang kamu keluarkan yang tanpa sadar mungkin kamu anggap biasa aja, tapi dia merasa itu sudah sangat pukulan berat ya. Mungkin dalam artian tidak bisa kata itu tidak pantas untuk dikeluarkan ya, entah makian atau entah apa ya, seperti begitu, sehingga dia perlahan meninggalkan ya, entah langsung atau entah dia pamit,
uh, tapi perasaan dia seperti gitu dan sudah kukuh. Dia tidak mau lagi ya, dia sayang sampai sekarang sayang ya. Saya lihatnya seperti gitu. Tapi untuk seperti semula kayaknya perlu waktu. Untuk sekarang belum ya. Kalau seandainya pasangan kamu ya yang sudah menikah dan ada masalah ya, saya lihatnya ada beberapa yang memang sudah pisah tempat tinggal ya, sama-sama sayang tapi komunikasinya aja yang nggak ada ya. Saran aja dikomunikasikan secara baik ya. Seperti begitu sih. Tapi untuk sekarang jangan dulu karena saya lihatnya orang ini dia masih belum bisa menerima aja ya. Orang yang kamu fokuskan masih ibaratkan kalau semen itu masih basah ya, belum kering ya. Jadi tunggu dia dulu sampai kering ya. Mungkin kisaran waktu 1-2 tahun ya. 1-2 tahun memang lama karena orang yang kamu fokuskan ini dia perasa, dan yang dia tampung itu memang durasinya sudah bertahun-tahun. Yang dia tampung, yang sakit hati menurut kamu biasa aja, tapi menurut dia itu sudah merupakan sakit hati yang artinya gitu ya. Dan dia sudah nampung bertahun-tahun, jadi kalau mau dibilang sembuhnya ya juga harus bertahun-tahun gitu ya. Saya saran aja 2-3 tahun baru mungkin kamu bisa atur komunikasi. Untuk sekarang jangan dulu ya, ini masukan aja ya. Tapi nanti kamu lihat lagi sikonnya bagaimana. Intinya komunikasi ya, saling memaafkan, saling menerima, saling mengimbangi ya. Karena saya lihat Sagittarius memang kamu sedikit egois ya. Ya begitu sih, kamu memaksakan kehendak kamu ya, seperti begitu sehingga dia kecewa, tidak bisa membahagiakan kamu ya. Akhirnya dia memilih untuk mundur dibandingkan dia ribut terus dengan kamu ya. Dia ditekan terus dari kamu dengan posisinya dia nggak mampu. Kalau dia mampu sih nggak apa-apa kamu tekan, kamu suruh atau apa yang dia mampu. Ini dia nggak mampu, kondisi dia tidak mampu, tapi kamu harus memaksakan dia harus berbuat dengan kondisi pada saat dia tidak mampu itu. Jadi dia berat ya, makanya dia undur perlahan ya. Dia selalu mendoakan kamu, saya lihatnya sini masih ada hati harapan ya, tapi dia tidak bisa mengekspresikan. Dia selalu berdoa. Dia kalau dibilang, saya lihat di sini dia lebih spiritual ya. Saya lihat di sini dia lebih spiritual ya, kondisi saat ini dia ya lebih spiritual, lebih tenang, lebih memberikan energi positif untuk dirinya ya. Dia tidak mau diganggu dulu karena dia mau membuat bahasanya kayak dibilangnya, dia mau fokus pada dirinya dulu, membahagiakan dirinya dulu sebelum dia membahagiakan orang lain ya. Makanya itu yang saya bilang, kamu datang juga ke dia nggak akan terima karena kondisinya sekarang dia mau memperbaiki dirinya dulu, baru dia bisa menerima masukan-masukan dari luar ya. Kondisinya saat ini ya ini ya, lebih spiritual, lebih dekat dengan Sang Pencipta ya. Karena ada masalah-masalah yang seperti gini dia lebih tenang, tapi memang perawakannya memang dia tenang ya. Tetapi sekarang dia lebih spiritual, lebih mendekatkan diri ke Sang Pencipta, lebih memberikan energi positif pada dirinya ya. Dan dia selalu berdoa untuk kebahagiaan kamu ya. Saya lihatnya seperti begitu. Kalau kamu malah saya lihatnya kamu nggak berdoa untuk dia, kamu hanya kenapa ya dia tinggalkan saya. Ada manusia yang kayak gitu ya, ada gitu ya. Saya lihat Sagittarius menghakimi aja padahal kalau dia mendoakan loh. Sagittarius gimana sih? Saling doakanlah ya, jangan egois juga. Aduh gimana sih nih Sagittarius gitu ya.
cuman ekspresi aja, dia tidak bisa. Jadi kamu seakan-akan itu menganggap dia bahwa dia tidak punya hati. Kenapa kamu bisa meninggalkan saya seperti begitu? Dengan kondisi begini, kamu kenapa kok begitu ya? Karena kamu hanya melihat dari yang kamu lihat, casing, tapi kamu nggak bisa lihat dalam hatinya. Dalam hatinya dia selalu berdoa. Itu yang saya bilang ya. Orang yang kamu fokuskan ini dia tidak bisa mengekspresikan apa yang ada dalam hati, ya. Sehingga diskom dengan kamu gitu. Karena kamu tuh maunya bukti nyata. Ya, saya lihatnya memang Sagittarius tuh orangnya ekspresi, action. Jadi mau memang semuanya itu buktinya harus bukti nyata gitu. Jangan hanya omong doang ataupun apa gitu ya. Jadi seperti begitu kondisinya saat ini. Dia baik-baik saja, saya lihat dia banyak berdoa dengan kamu, banyak berdoa untuk kamu. Dia lebih dewasa lagi saya lihatnya ya. Tetapi memang bicara hati ini yang saya bilang tadi, kalau kamu datang kepada dia saat ini belum bisa, dia masih akan ingat-ingat. Itu ibaratkan trauma ya. Kalau kita trauma kan bagaimanapun susah untuk disembuhkan, karena dia selalu mengingat-ingat itu kembali. Yang sakit-sakit hati aja yang dia ingat, karena dia orangnya sensitif ya. Dia berusaha, makanya dia sekarang berusaha untuk menarik energi positif, karena dia tuh lebih banyak itu saya lihat energi negatif ya. Untuk sekarang dia mau belajar untuk menarik energi positif, sehingga ke depan dia setidaknya bisa berpikir lebih positif ya. Karena memang ini orangnya saya lihat yang kamu fokuskan ini orangnya berperasaan, sangat-sangat berperasaan, rapuh ya bahasanya gitu ya, baperan ya gitu ya. Kalau cowok juga dia baperan entah cowok entah cewek gitu ya. Bagaimana ya, pokoknya kamu yang strong, dia yang baperan entah cewek cowok sama aja ya. Jadi posisi Sagittarius kamu nih strong, entah cewek cowok strong, Wonder Woman dan macam-macam yang superhero tapi kalau dia malah kalem ya. Jadi untuk sekarang jangan dulu ya, nanti kamu bisa lihat kondisinya ke depan ya, 1-2 tahun lah gitu ya. Kalau kamu datang sekarang ya sama aja kamu siram bensin lagi ya, karena belum kering, masih energi negatif di hatinya, masih menyerap energi negatif aja. Makanya dia sekarang lebih belajar untuk bisa menyerap energi positif ya, agar hidupnya lebih baik ya. Saya lihatnya seperti gitu. Karena memang pasangan kamu atau orang yang kamu fokuskan ini dia ada kepahitan dalam dirinya ya. Itu sih dia pendam, baik dari orang tua ya, masa lalu dia, bukan dari kamu saja sebenarnya ya, dari orang tuanya. Ini contoh kalau pasangan ya, dari orang tuanya ya, ada kepahitan ya. Jadi dia lebih sensitif pada saat dengan kamu, tambah lagi sensitifnya ya. Saya lihatnya seperti begitu ya. Pesan universe ya. Nah, pesan universe kepada kamu juga harus banyak doa, lebih dekatkan diri ke Sang Pencipta ya. Sebutkanlah namanya dalam doamu ya. Kadang-kadang kamu sebutkan tetapi besok lupa lagi. Kalau dia tidak, dia selalu ingat loh. Setiap kamu berdoa sebutkan. Kalau kamu doa dia pada saat yang kamu ingat aja, besoknya udah lain lagi gitu ya. Saya lihatnya Sagittarius pada saat dia baperan, sedikit-sedikit baperan baru dia mulai mendoakan orang-orang yang menyakitinya atau orang-orang yang pernah mengecewakan dia. Tetapi pada saat dia sudah kembali strong, kamu malas urus. Dia menyakiti saya, ngapain saya mau urus orang begitu, ngapain saya mau ini, biar aja, saya nggak suka dengan orang itu. Pokoknya kamu lebih ke ini ya. Jangan ya, kamu Sagittarius, universe berpesan kepada kamu beruntung ya di bintang Sagittarius, karena Sagittarius itu diciptakan strong, kuat ya.
petualang dan tidak terlalu sensitif ya. Kamu berani, kamu energik ya. Dan kalau seandainya kamu cewek, kamu apa ya kalau dibilang, pokoknya tidak cengeng lah, tidak seperti pokoknya kalau Sagittarius cewek, kamu itu kalau di mata orang kamu itu disegani ya. Kalau seandainya kamu cowok ya, Sagittarius, kamu itu orang yang apa ya kalau dibilang ya, banyak fans kamu di kayak seakan-akan kalau artis itu kamu dipuja-puja fans gitu, banyak teman ya, walaupun cuma teman tapi itu bisa membuat karena kamu friendly, itu yang membuat pasangan kamu cemburu berat, karena kamu itu menyamakan antara teman dengan pasangan biasa aja, sama aja, tidak ada bedanya ya. Kamu panggil juga sayang, kamu juga karena saya lihat memang Sagittarius cowok ini banyak yang suka ya, banyak dan ganteng ya, maksudnya parasnya ganteng, cantik ya. Kalau cewek cantik ya, makanya saya bilang untuk bintang Sagittarius ini kamu beruntung dilahir di bintang Sagittarius ya, karena karir kamu bagus, pendidikan kamu bagus, apa yang kamu fokuskan pasti ini, karena kamu menyerap energi positif, makanya keberuntungan itu banyak ke kamu ya. Tapi kalau kamu menyerap energi negatif ya, nanti dengan sendirinya kemalangan akan ke kamu. Tapi kamu, saya lihat lebih banyak ke energi positif ya. Itu bagusnya Sagittarius, karena kamu tuh orangnya strong ya, kamu orangnya malas tahu, malas urus dengan orang. Saya bisa kok, saya mandiri ya. Cuman pesan dari universe, kamu harus lebih rendah hati ya, dikarenakan ya begitu ya, kamu punya segalanya karena kamu memang menyerap energi positif ya. Kamu bisa yang orang lain tidak bisa, kamu sukses dengan usia muda, kamu cantik, ganteng ya, pokoknya bisa ya, selagi kamu bisa bernafas dan mau gerak, karena kamu orangnya kan action ya, jadi pasti akan bergerak dan pasti ada hasilnya ya dari yang kamu lakukan itu ya, sehingga kamu pasti wah saya bangga, saya ini, jadi kamu seakan-akan itu tidak merasa tidak butuh orang ya. Jadi universe berpesan ya, selalu rendah hati. Memang kamu sudah rendah hati, tapi kadang-kadang kalau kamu dipancing amarah, kamu egonya keluar. Nah, dari ego itu kamu tidak bisa kontrol. Nah, gitu. Tapi nanti kalau pada saat sudah tidak di tempat itu, baru kamu sadar, ih kok saya bisa ya bicara sampai kayak menggebu-gebu gitu. Karena kamu ikut energi orang. Ya. Kalau energi orang itu dia strong, kamu lebih strong. Kalau energi orang itu kemayu-mayu, kamu lebih kemayu, malah diam, membisu, tidak keluarkan satu patah kata pun. Karena kamu menyerap energi orang ya. Pesan universe, lalu rendah hati, ikut energimu sendiri, jangan pernah apa ya kalau dibilang, selalu berpikiran positif ya. Banyak doa ya. Serahkan semua ke universe. Kamu memang serahkan ke universe, tapi untuk lebih intens ke sang pencipta kurang ya. Kamu lebih intens banyak ke diri kamu dan sahabat kamu dan dunia kamu ya. Kalau ke sang pencipta waktunya gitu aja ya. Pesan universe, lebih banyaklah spiritual ya. Memang kamu sudah spiritual ya, sudah sedikit mengarah ke apa ya, kalau dibilang itu hidup baru atau bagaimana ya, tetapi itu barusan fondasi ya. Makanya dibilang lebih banyaklah mendekatkan diri ke sang pencipta ya, karena ada sebagian dari Sagittarius kamu akan diberikan tanggung jawab dari universe ya. Saya lihatnya seperti gitu dari kartu ini.
kamu bisa jadi satu ya, penyembuh. Yang kedua, kamu bisa jadi penyemangat dari kata-kata kamu, karena kamu kan banyak bicara ya. Penyemangat. Jangan kamu marah-marah ataupun menekan orang, tapi jadilah penyemangat buat orang yang tertekan. Dengan cara apa? Ya mungkin kamu jadi apa ya, kalau dibilangnya ya motivator atau apa gitu ya. Karena saya lihat memang Sagittarius kamu sudah mau agak-agak sedikit ke spiritual ataupun gitu ya. Kamu sekarang itu tidak terlalu fokus pada apa ya, kalau dibilang fokus pada duniawi seutuhnya. Memang ada duniawi, tapi kamu lebih ke spiritual juga, tapi spiritualnya baru dasar ya. Makanya saya bilang universe berpesan kamu harus lebih dekat lagi ke sang pencipta, tingkatkan spiritual kamu. Karena ada beberapa Sagittarius, ini pesan aja ya, bukan untuk semua, tetapi ada beberapa Sagittarius yang nanti akan diberikan tanggung jawab ataupun titipan dari universe untuk jadi penyembuh, motivator ya. Jadi apa ya, kalau dibilang apa ya, kalau dibilang ya, selain penyembuh, motivator dengan apa lagi ya? Saya lihatnya banyak sebenarnya, tapi saya mau ungkapkannya agak susah ya. Pokoknya intinya kamu jadi berkat buat orang, intinya gitu aja sudah ya. Takut saya salah ucap ya, karena masih agak sedikit rancu ya. Saya lihatnya masih samar-samar, tapi memang mengarah ke pelayanan, intinya gitu aja ya. Jadi lebih dekatkan diri ke Tuhan, lebih rendah hati ya, lebih mengimbangi semua insan ya, karena setiap manusia itu punya energi yang berbeda dan mempunyai karakter yang berbeda. Jadi kamu harus bisa mengimbangi. Jadi seperti begitu. Oke, semoga resonate ya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel ini agar saya ke depan bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.